Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang cukup beda dari cerita-cerita sebelumnya. Kali ini videonya cukup horor atau menyeramkan bisa jadi, yaitu Elizabeth Bathory yang merupakan bangsawan kelas atas yang membunuh setidaknya 612 wanita. Elizabeth ini merupakan salah seorang bangsawan Eropa yang sangat terkenal dan juga melegenda bahkan sampai sekarang. Tapi yang membuat namanya melegenda bukan karena kebaikannya, melainkan karena aksi dan perbuatan sadisnya yang sangat kejam. Dia pun dinobatkan sebagai salah satu wanita terkejam di sepanjang sejarah dunia. Bahkan dalam kurun waktu 25 tahun, setidaknya dia sudah membunuh 612 gadis muda. Sebelum masuk ke ceritanya, Kalsum akan sedikit menjelaskan tentang biografi Elizabeth ini. Namanya adalah Elizabeth Bathory yang lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 Masehi. Dia dilahirkan dari pasangan yang bernama George dan juga Anna Bathory. Kedua orang tuanya ini merupakan bangsawan yang sangat kaya raya dan juga merupakan bangsawan terkaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang yang terpandang. Salah satu sepupunya merupakan Perdana Menteri di Hungaria, salah seorangnya lagi merupakan kardinal. Bahkan pamannya sendiri merupakan raja di Polandia saat itu. Namun keluarga Bathory ini mempunyai sisi gelap dalam keluarganya. Disebutkan bahwa paman yang lain merupakan penganut satanisme dan juga paganisme. Nah, satanisme ini penyembah setan. Sementara sepupunya yang lain itu mempunyai penyakit jiwa dan gemar melakukan kejahatan. Dari cerita keluarganya pun kita sudah bisa menebak apa yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory. Nah, gimana kisahnya? Kita langsung ke kisahnya. Pada tahun 1575 Masehi, tepat pada saat usia Elizabeth ini 15 tahun, dia pun menikah dengan suaminya yang merupakan bangsawan tetapi agak lebih rendah daripada si Elizabeth ini. Umur mereka pun terpaut cukup jauh, yaitu 10 tahun. Nah, karena suaminya ini merupakan bangsawan yang kelas rendah, dia tidak menggunakan nama dari suaminya. Dia pun tetap menggunakan nama dari orang tuanya, yaitu Bathory. Keduanya pun tinggal di istana yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan pemandangan desa yang sangat indah di bawahnya. Kastil ini merupakan hadiah pernikahan dari suaminya untuk si Elizabeth. 3 tahun setelah pernikahan mereka, suaminya pun diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria yang saat itu melawan Ottoman. Lalu setelah 10 tahun pernikahan pun Elizabeth ini tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Ia dan suaminya hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Karena suaminya tengah giat mengejar karir yaitu sebagai kepala komandan pasukan Hungaria saat itu. Elizabeth ini mempunyai kebiasaan gemar mengagumi kecantikannya dan juga diketahui dia mempunyai kekasih gelap saat suaminya sedang bertugas. Elizabeth pun pernah melarikan diri dengan kekasih gelapnya ini lalu kembali lagi ke istana. Lalu sekitar tahun 1585 akhirnya Elizabeth dikaruniai seorang anak bernama Anna. 9 tahun berikutnya Elizabeth pun dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Ursula dan juga Katerina. Lalu pada tahun 1585, Elizabeth pun kembali dikaruniai seorang anak laki-laki yang dia beri nama Paul. Elizabeth pun mulai terpengaruh dengan ajaran satanisme yang diajarkan oleh salah satu pelayannya yang bernama Dorca. Karena pengaruh Dorca, Elizabeth pun mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan yang ada di istana saat itu. Dia pun mengubah istana tempat dia tinggali menjadi pusat teror dan juga penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayan di istana tersebut disiksa, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Lalu pada tahun 1660 suaminya pun meninggal pada usia 51 tahun, tetapi tidak diketahui apakah dia meninggal di peperangan atau karena sakit. Setelah kematian suaminya, muncullah desas-desus bahwa Elizabeth ini melakukan pembantaian dan juga penyiksaan terhadap pelayan-pelayan yang ada di kastil tersebut. Ceritanya dimulai pada saat Elizabeth ini sudah berumur 40 tahun. Dia pun menyadari bahwa banyak sekali keriput di mukanya yang sudah bermunculan, dan ini tentunya hal yang wajar pada saat wanita sudah berumur 40 tahun. Tetapi karena Elizabeth ini merupakan seorang wanita pemuja kecantikan,
Dia pun rela melakukan apapun demi mempertahankan kecantikan dan keawetan mukanya. Hingga suatu hari ada pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya. Tetapi karena terlalu keras, akhirnya rambut Elizabeth ini ikut tercabut. Lalu dia pun marah. Ia pun memukul pelayan wanita tersebut dan keluar darah dari hidungnya. Darah yang memancar dari hidung gadis tersebut mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu dia menduga dan percaya bahwa darah yang dikeluarkan oleh gadis tersebut memancarkan kemudaan mereka. Lalu dia pun memerintahkan pelayannya yang lain untuk menyeret pelayan wanita tersebut, lalu memutuskan urat nadinya dan membiarkannya menetes di dalam bak mandi sampai habis dan meninggal. Akhirnya dia pun menemukan rahasia awet muda, yaitu dengan cara mandi atau berendam dengan darah wanita muda. Kekejamannya pun dimulai. Awalnya Elizabeth ini membunuh pelayan-pelayan wanita yang ada di kastilnya. Kemudian putri-putri para petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar sopan santun dan juga etika. Dia pun membuka lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis agar mau datang ke kastilnya. Elizabeth kemudian memerintahkan budak-budaknya untuk menyiksa para gadis tersebut dan juga mengumpulkan darah mereka di sebuah bak mandi besar. Dia hanya memilih darah gadis-gadis muda yang masih perawan. Dia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth pun memakamkan para gadis-gadis ini dengan pendeta agama. Namun hal ini tidak bertahan lama karena semakin hari semakin banyak korban yang dia bunuh. Pendeta agama pun menolak untuk melakukan tugasnya karena dia tidak mengetahui apa penyebab dari gadis-gadis ini meninggal. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth pun tidak lagi mengubur para gadis ini, melainkan dia membuangnya sembarang, di sawah, di kebun, ataupun di aliran sungai di dekat kastil tempat dia tinggal. Lama-kelamaan, Elizabeth ini merasa bahwa darah-darah yang telah ia pakai dari gadis-gadis perawan tersebut tidaklah cukup baginya. Demi mendapatkan darah yang menurutnya berkualitas, Elizabeth pun mengincar darah-darah para gadis bangsawan rendahan di sekitar tempat ia tinggal. Lalu ia pun melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan rendahan tersebut. Nah, tapi hal tersebut menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Hilangnya secara misterius para gadis-gadis bangsawan tersebut dengan cepat mendapatkan perhatian publik, orang-orang terpandang, bahkan Raja Hungaria saat itu. Akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan yang dipimpin oleh sepupu Elizabeth itu sendiri menyerbu kastil tempat ia tinggal. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan yang ada di istana tersebut. Dia menemukan gadis yang sudah pucat dan tidak bernyawa, lalu ia pun menemukan pelayan yang lain sedang diikat dengan kedua nadinya sudah dipotong dan menyecerkan darah. Di bagian penjara pun mereka menemukan para gadis-gadis yang menunggu giliran untuk dibunuh. Lalu di basement mereka pun menemukan 50 mayat dan sebagian besar sudah mulai membusuk. Elizabeth dan pelayan-pelayannya pun dinyatakan bersalah dengan pembantaian yang telah mereka lakukan di istana tersebut dan akan disidang. Namun Elizabeth ini menolak untuk disidang. Dalam sidang tersebut, Johannes bersaksi bahwa 37 gadis yang belum menikah sudah dibunuh dan 6 diantaranya merupakan gadis yang sengaja direkrut untuk bekerja di kastil tersebut. Pengadilan pun mengungkapkan bahwa gadis-gadis ini disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sampai mereka meninggal. Nadi yang berada di tangan mereka itu dipotong atau ditusuk untuk mengeluarkan darah, lalu mereka pun digantung agar membuat pancuran darah. Salah satu budaknya pun bersaksi bahwa dia telah membunuh 40 orang gadis. Namun faktanya dia telah membunuh 612 gadis muda. Orang-orang yang terlibat dalam pembantaian ini kemudian dihukum penggal dan juga dikremasi kecuali Elizabeth karena dia menyandang status bangsawan dan tidak diperbolehkan untuk dihukum. Pada tahun itu juga sebagai gantinya Elizabeth pun dikurung di dalam kamarnya. Para pelayan dikerahkan untuk menutup seluruh jendela, bahkan pintu-pintu yang ada. Hanya menyisakan lubang kecil untuk memasukkan makanan ataupun minuman untuk Elizabeth. Lalu pada tahun 1614, tepat 4 tahun setelah Elizabeth dikurung di dalam kamarnya, seorang pelayan melihat makanan yang ada di kamar Elizabeth ini tidak tersentuh sama sekali.
Penjaga itu pun lalu mengintip ke dalam kamar Elizabeth dan menemukan bahwa dia sudah tidak bernyawa lagi. Elizabeth pun dinyatakan meninggal pada usianya yang ke-54 tahun, tepat pada tanggal 21 Agustus tahun 1614. Itu tadi kisah Elizabeth yang cukup menyeramkan, membunuh 600 gadis muda. Nggak kebayang sih kalau misalnya udah hidup di tahun itu gimana ya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka, klik like-nya. Jangan lupa follow aku di Instagram, subscribe, dan juga nyalahin notification-nya biar kalian tahu kalau aku upload video baru.